Belum lihat. Iya. Shalom, kita akan mulai ibadah pemuda sehati pada sore hari ini. Ibadah pemuda sehati 9 November 2024, Gereja Bethel Indonesia, Jemaat Hati Kudus. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan Yesus sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Yesaya 53 ayat 4 sampai 5. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjarannya mendatangkan keselamatan bagi kita, ditimpakan kepadanya dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Bersama-sama, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Bapa Allah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, shalom semuanya, shalom yang di online. Kita akan memulai ibadah umum pemuda sehati pada sore hari ini. Kita satukan hati kita untuk kita bersahati, memuji nama Tuhan Yesus, memuliakan nama Tuhan Yesus. Berapapun kita yang hadir, kita semua orang pilihan Tuhan Yesus. Kita angkat satu pujian, betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih betapa mulia kasih-Mu Yesus. Jiwa betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku di selalu memuji Tuhan. Hosana ku tinggikan Yesus, Hosana, Hosana, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana ku memuji Tuhan. Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana ku memuji Tuhan. Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Saya Tuhan yang kita ajaib. Amin. Setiap hari selalu baru kasihnya. Tidak pernah berubah, bahkan bertambah. Kasih. Kasih-Nya setiap hari bertambah indah, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagi, Tak berubah kasih, tak berubah. berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib Katakan Yesus aja. ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib.
ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Rahmat-Nya tetap selamanya. Rahmat-Nya tetap selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk sore hari ini ya Bapak. Biar kami selalu mengutamakan-Mu ya Bapak. Biar mat selalu tertuju kepadamu Tuhan Yesus. Karena Engkau sangat baik dalam hidup kami. Bahkan segenap hidup kami hanya kuserahkan kepadamu Yesus. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencana-Mu untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikut kehendak-Mu ya Bapa. Kau selalu menyenangkan hatiku. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencana-Mu untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku
selalu menyenangkan hatimu. Ku mau selalu menyenangkan ajar kami Yesus untuk menyenangkan-Mu Bapa. Ajar kami selalu bersyukur atas kebaikan-Mu Yesus. Sekali Yesus selamanya, Yesus. Hanya Engkau Yesus yang selalu ku agungkan. Terpujilah nama-Mu Yesus kini dan selamanya. Waktu berlimpah maupun kurang, Yesus yang beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu kurang maupun lemah, tetap Yesus mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup Dan kesempatan baru. sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada.
Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan pada sore hari ini. Kalau kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan Yesus, Kau yang memberkati kami dan kami percaya Tuhan Yesus hadir di rumahmu di gereja, bahkan di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan Roh Kudus, kalau kami sebentar lagi membaca firman-Mu yang terambil dari Markus 4. Mari Tuhan, Kau yang memberkati kami, Kau yang mengurap, teruskan kami semua yang baca, bahkan yang mendengarkan firman-Mu. Kami percaya di saat kami mendengarkan firman-Mu, kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Bahkan firman-Mu bisa menjadi kekuatan yang baru untuk kami menjalani hidup. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan Roh Kudus. Dan kami percaya Kau juga akan memberkati Bro Divo yang bawa sharing pada sore hari ini. Apa yang disampaikan Bro Divo semua berasal daripada-Mu ya Bapa. Berfirmanlah Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Perumpamaan tentang penabur. Pada suatu kali Tuhan Yesus mulai mengajar lagi di tepi danau. Lalu datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan Yesus naik ke sebuah perahu lalu duduk di situ, di atas danau. Sedangkan orang banyak itu semuanya berada di darat, di tepi danau itu. Tuhan Yesus mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Dalam ajarannya itu Tuhan Yesus berkata kepada mereka, dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Namun, sudah matahari terbit, layulah tanaman itu dan menjadi kering karena tidak berakar. Benih yang lain jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Benih-benih lainnya jatuh di tanah yang baik, sehingga tumbuh dengan subur dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Lalu kata Tuhan Yesus, siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Tujuan perumpamaan. Ketika Tuhan Yesus sendirian, pengikut-pengikut Tuhan Yesus dan ke-12 murid itu bertanya kepada Tuhan Yesus tentang perumpamaan-perumpamaan. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan, supaya sekalipun sungguh-sungguh melihat mereka tidak memahami, sekalipun mendengar mereka tidak mengerti, supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun." Lalu Tuhan Yesus penjelasan perumpamaan tentang penabur. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada mereka, tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, bagaimana mungkin kamu memahami semua perumpamaan? Penabur itu menabur firman yang di pinggir jalan. Tempat firman itu ditaburkan, artinya orang-orang mendengar firman, lalu datanglah iblis dan segera mengambil firman yang baru ditabur di dalam mereka. Demikian juga yang ditabur di tanah yang berbatu-batu, artinya orang-orang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri. Itulah yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan, keinginan-keinginan akan hal yang lain, masuklah menghimpit firman itu, sehingga tidak berbuah. Yang ditabur di tanah yang baik artinya orang mendengar dan menyambut firman itu, lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, 60 kali lipat, dan 100 kali lipat. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri.
Itulah yang mendengar firman itu lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik artinya orang mendengar dan menyambut firman itu. Lalu berbuah ada yang 30 kali lipat, 60 kali lipat, dan 100 kali lipat. Perumpamaan tentang pelita dan tentang ukuran. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada mereka, mungkinkah orang membawa pelita supaya diletakkan di bawah tempayan atau di bawah tempat tidur? Bukankah supaya diletakkan di atas kaki pelita? Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak dimaksudkan untuk dinyatakan dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak dimaksudkan untuk menjadi nyata. Siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Silakan Tante Yohana. Oh ya, maaf masih ada. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada mereka, perhatikanlah apa yang kamu dengar, ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu, dan di samping itu akan ditambah lagi kepadamu. Sebab siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil darinya. Silakan Bro Denis. Perumpamaan tentang benih. Perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Lalu kata Tuhan Yesus, beginilah hal karena pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun dan benih itu bertunas dan bertumbuh. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian bulir-bulir yang penuh isinya. Dalam bulir itu, apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit dan sebab musim menuai sudah tiba. Amin. Perumpamaan tentang biji sawi. Kata Tuhan Yesus lagi, dengan apa kita hendak mengumpamakan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah kita hendak menggambarkannya? Kerajaan itu seumpama biji sawi, jika ditaburkan di tanah, biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih yang ada di bumi. Namun setelah ditaburkan, benih itu tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, hingga burung-burung di udara dapat bersaran dalam naungannya. Amin. Bersama-sama. Belum, Sis Popo, lanjut dulu. Silakan Sis Popo. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, Tuhan Yesus memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan kemampuan mereka untuk mengerti, dan tanpa perumpamaan Tuhan Yesus tidak berkata-kata kepada mereka, tapi kepada murid-muridnya Tuhan Yesus menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Amin. Ya, bersama-sama angin ribut diredakan. Pada hari itu menjelang malam, Tuhan Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak bersama Tuhan Yesus yang sudah ada dalam perahu. Dan perahu-perahu lain menyertai Tuhan Yesus. Lalu mengamuklah topan yang dahsyat sekali dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu. Sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Tuhan Yesus sedang tidur di buritan memakai bantal. Lalu murid-muridnya membangunkan Tuhan Yesus dan berkata kepada Tuhan Yesus, Guru, tidak pedulikah engkau kalau kita binasa? Tuhan Yesus pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada mereka, mengapa kamu ketakutan? Belumkah kamu percaya?
Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa sebenarnya orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Haleluya, amin. Silakan Bro Divo. Ya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami percaya ibadah kami sore ini menyenangkan hati Tuhan sendiri dan menyentuh hati Tuhan Yesus. Biarlah kami berkualitas dan bukan menjadi orang-orang Kristen yang mudah menyerah, yang mudah putus asa, yang imannya tidak bertumbuh dan tidak menjadi dewasa rohani. Biarlah kami belajar dan belajar akan firman Tuhan, sebab kami percaya firman-Mu Tuhan yang membimbing kami menuju kedewasaan rohani, dan biarlah kami di setiap pergumulan, persoalan yang kami alami hari-hari ini, kami tidak goyah, kami tetap kuat di dalam iman kepada Tuhan Yesus, dan kami mohon pimpinan Tuhan Roh Kudus dalam memimpin kehidupan rohanian kami dan bahkan seluruh kehidupan kami. Kami mohon Tuhan Roh Kudus memimpin kami dan selalu membimbing kami, karena kami tidak dapat berjalan tanpa firman Tuhan, tanpa tuntunan Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan pakai hamba-Mu ini menjadi alat untuk menyampaikan pesan-Mu, dan kiranya kami menjadi orang-orang yang berkualitas, walaupun kuantitas juga penting, tapi kami rindu, kami yang ada bilangan orang percaya ini benar-benar berkualitas di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan roh, jiwa, dan tubuh kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, shalom semua. Shalom. Puji Tuhan. Kalau sore hari ini kita masih dikasih kesempatan untuk bersekutu dengan Tuhan Yesus di dalam ibadah umum pemuda sehati. Ya, walaupun kuantitas itu penting, tapi kualitas itu jauh lebih penting, amin. Dan orang-orang yang berkualitas adalah orang-orang yang menyukakan hati Tuhan. Kita sering nyanyi ya, ku mau selalu menyenangkan hatimu. Ku menyenangkanmu, senangkanmu. Itu semua akan terjadi kalau ada kualitas dalam hidup orang percaya, saudara. Karena banyak orang, kalau dalam firman Tuhan, mulutnya menyembah Tuhan, tapi hatinya jauh daripada Tuhan. Itu enggak berkualitas sama sekali, bahkan mendukakan hati Tuhan. Tapi orang-orang yang berkualitas adalah orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, sungguh-sungguh menyembah dengan hatinya, dengan roh, jiwa, tubuhnya, dengan hidupnya, bukan hanya dengan mulutnya. Maka itu saudara, banyak gereja yang hari-hari ini diizinkan untuk belum menuai jiwa-jiwa, karena Tuhan mau memproses, Tuhan Yesus mau menjadikan gereja tersebut adalah gereja yang berkualitas. Walaupun kualitas tetap penting, tapi saya yakin gereja yang menyenangkan hati Tuhan adalah gereja yang memakai hatinya untuk menyembah Tuhan. Pastikan hidup kita, saudara, adalah orang-orang yang sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Bukan hanya datang dengan sisa-sisa hidup, sisa-sisa tenaga, tapi ketika kita datang kepada Tuhan, mari kita recharge. Kita benar-benar memulai semuanya itu dengan kesungguhan, roh, jiwa, dan tubuh kita yang full charge kepada Tuhan, yang menyala-nyala.
Karena di dalam firman Tuhan aja dan di dalam pujian ada ya, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Harusnya ketika orang Kristen, kita semua datang kepada Tuhan, beribadah ke gereja, harusnya datang dengan menyala-nyala, datang dengan semangat, melayani Tuhan dengan segenap hidupnya, karena mereka dan kita tahu semua bahwa hidup itu anugerah. Bahwa melayani Tuhan itu anugerah. Siapakah kita ini saudara yang diizinkan Tuhan, diperbolehkan oleh Tuhan untuk menyembah, untuk beribadah, bahkan melayani Tuhan Yesus. Makanya kalau Gus Dur bilang ya, kalau orang Kristen itu datang kepada Tuhannya dengan seperti orang tua dan anak. Manggilnya Bapa. Dan kita dipanggil oleh Tuhan anakku. Ada kemesraan, ada kedekatan yang luar biasa. Makanya kita sebagai orang Kristen mengucap syukur ya, bahwa Tuhan itu dekat dengan kita. Sangat dekat, bahkan ada di dalam hati dan hidup kita. Maka itu kita harus kagum dan hormat akan Tuhan. Seperti dalam lagu, ku kagum, hormat akan Yesus. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Yesus. Ada amin? Saudara, ketika kita datang kepada Tuhan sebagai anugerah terbesar dalam hidup kita, maka kualitas itu akan mengikuti kita. Tetapi saudara, ketika saudara mempunyai tujuan yang lain selain meninggikan Tuhan, kalau datang ke gereja, saya mau pastikan ibadah saudara tidak berkualitas. Saudara akan memandang manusia di dalam gereja, akan kecewa sana sini, akan mengandalkan kanan kiri saudara. Tetapi ketika saudara dengan penuh kerinduan, dengan penuh menyala-nyala, maka kualitas ibadah kita akan luar biasa. Amin. Maka itu saudara, sekali lagi ke gereja bukan kewajiban, tetapi kerinduan. Tetapi kebutuhan kita, benar-benar kita membutuhkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa tanpa Tuhan Yesus, katakan amin. Kita perlu Tuhan dalam kehidupan kita. Tanpa Tuhan kita nothing, kita nggak ada apa-apanya saudara. Baik saudara, pada sore hari ini saya akan membahas firman Tuhan tentang manusia Kristen yang berkualitas. Saudara, mungkin dari kecil ya, dari sekolah minggu kita diajarin, apa itu Yohanes 3 ayat 16? Ada yang tahu semua? 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah. Kasih Allah akan dunia ini. Ya terus, sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, dari sekolah minggu mungkin dari anak-anak kecil sudah diajar Yohanes 3 ayat 16. Ada pemberitaan Injil Tuhan bahkan sejak kita waktu kecil. Kita dikasih tahu bahwa Tuhan Yesus itu juru selamat, amin. Dan kita diajari untuk percaya kepada Tuhan. Maka itu ada fase kedua yang namanya fase percaya dan diselamatkan. Ketika kita mendengar firman Tuhan, mendengar kabar baik. Makanya waktu kita M5000 selalu kita sebutkan nama Yesus. Ini terima ya M5000, ini terima ya Tuhan Yesus memberkati. Ada speech tentang Yesus di kuping mereka, itu penting. Ketika banyak orang mendengar Yesus, Tuhan Yesus, maka suatu saat mereka akan mencari, mereka akan mendapat, dan mereka akan diselamatkan. Maka itu tidak ada yang sia-sia M5000 ataupun apapun yang kita lakukan. Ketika kita berkata tentang Tuhan Yesus, maka ada roh manusia yang akan menangkap itu dan akan menjadikan mereka mencari Tuhan Yesus. Amin.
Lalu yang kedua ada fase percaya dan diselamatkan. Mungkin bisa dibuka yuk Alkitab kita di dalam Yohanes 14 ayat 6. Bisa dibuka, mungkin Sis Arum bisa membantu saya. Yohanes 14 ayat 6. Oke. Yohanes 14 ayat 6. Yang pertama ingat-ingat, manusia Kristen yang berkualitas. Yang pertama kita setelah mendengarkan fase pemberitaan Injil. Di dalam Yohanes 3 ayat 16 tadi. Lalu yang fase yang kedua adalah percaya dan diselamatkan. Silakan Sis Arum. Yohanes 14 ayat 6, kata Tuhan Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yes. Tuhan Yesus berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Allah Bapa di surga kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Sejak itulah kita mulai menjadi percaya. Karena Tuhan Yesus sendiri bilang, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Allah Bapa kecuali melalui Tuhan Yesus. Dari situlah saudara, kita menjadi percaya. Bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bahwa Dia adalah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Dan itu keyakinan kita luar biasa di dalam Tuhan. Tidak ada yang bisa menggoyahkan keyakinan itu. Bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Fase kedua kita percaya dan diselamatkan. Dan pemberitaan Injil itu tidak ada yang sia-sia. Lalu fase ketiga saudara, mungkin di rumah ada yang bisa membacakan untuk saya. Dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Mungkin Bro Oktris bisa membacakan 2 Korintus 5 ayat 17. Ya, 2 Korintus 5 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yes. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Katakan amin. 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 Tetapi siapa yang ada di dalam Kristus, yang percaya kepada Tuhan Yesus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama telah berlalu. Dosa-dosa yang lama sudah nggak ada, sudah berlalu. Dan kehidupan yang baru dalam Tuhan Yesus telah datang. Katakan telah datang. Saudara, ketika ada pemberitaan Injil dan kita menerimanya, percaya dan kita diselamatkan oleh Tuhan, ada jaminan keselamatan, maka fase ketiga adalah fase kehidupan baru, fase pembaptisan dan kelahiran yang baru, saudara. Maka itu, saudara dengar baik-baik, di mana saudara ada di dalam fase ketiga ini? Apakah sudah lewat atau ternyata masih ada di fase kedua nih? Saya masih kurang percaya, saya masih ragu. Kalau saudara masih ada di fase yang kedua, saya mau ajak kita untuk bertobat dan mulai kembali percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Tidak boleh ada keraguan dalam mengikut Tuhan. Harus ada keyakinan yang teguh. Katakan keyakinan yang teguh. Ketika kita yakin dan percaya kepada Yesus, kita diselamatkan. Kekhawatiran datang, kita tetap percaya. Ketakutan datang, kita tetap bertahan. Gimana kita bisa ada di dalam Kristus, lahir baru, hidup baru saudara, kalau kita masih dalam fase belum percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Saudara, mari cek hatimu. Pastikan hidupmu, hatimu sudah benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus. Sudah di-lock hatinya, nggak ada yang bisa ganggu hatiku. Sekali Yesus tetap Yesus. Percaya kepada Yesus dengan sungguh-sungguh. Tidak ada keraguan sedikit pun. Amin. Dan ketika saudara sudah percaya benar-benar, saudara sudah yakin benar-benar saudara masuk surga, diselamatkan, lalu saudara baru bisa yang namanya lahir baru bisa yang namanya meninggalkan dosa-dosamu yang lama.
Tapi bro, susah saya meninggalkan dosa-dosa yang lama. Lah, itu dia. Berarti saudara belum percaya sungguh-sungguh pada Tuhan. Pada Tuhan Yesus. Saudara, fase ini mengingatkan kita di mana kita sekarang dalam Tuhan. Kalau saudara masih ada di dalam fase kekhawatiran, ketidakpercayaan, keraguan, bertobat. Dan pastikan saudara benar-benar lahir baru, yang lama telah berlalu, kekhawatiran telah berlalu, ketakutan telah berlalu, kecemasan telah berlalu, dosa-dosa yang lain telah berlalu, dan pastikan kita sudah di dalam Kristus menjadi orang-orang yang berkualitas. Lalu fase keempat saudara, ada yang bisa bantu saya bacakan di 1 Korintus 10 ayat 13. Fase keempat di 1 Korintus 10 ayat 13. Bisa bantu saya untuk baca mungkin? Mungkin Sis Dina bisa, ya silakan. Dalam 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Amin, thank you sis. Baik saudara, ini ada perbedaan ya. Ada dosa karena belum bertobat dan belum benar-benar percaya sama Tuhan. Ada juga yang namanya Tuhan izinkan proses pendewasaan rohani lewat pencobaan. Ya, saudara, yang tadi Sis Dina bacakan adalah ketika kita sudah lahir baru, ketika kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus diselamatkan, lahir baru saudara, maka ada namanya fase pendewasaan roh lewat pencobaan yang Tuhan Yesus izinkan saudara. Ya, tetapi fase itu adalah fase proses pendewasaan roh kita. Bukan lagi kita hidup dalam dosa, bukan lagi kita hidup di dalam kekhawatiran lagi, bukan hidup di dalam pencobaan yang kita buat-buat sendiri. Tetapi fase pendewasaan roh ini adalah pencobaan yang Tuhan izinkan untuk memproses kehidupan kita menjadi manusia Kristen yang berkualitas. Maka itu Tuhan janji, pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak melebihi kekuatan kita. Pasti kita bisa melewatinya bersama dengan Tuhan Yesus karena kita digandeng oleh Tuhan sendiri. Kita dikontrol oleh Tuhan, kita dipeluk, kita dirangkul oleh Tuhan, melewati badai pencobaan yang benar-benar datangnya dari Tuhan, yang diizinkan oleh Tuhan. Ini berbeda dengan pencobaan, dengan dosa-dosa. Pencobaan itu kita artikan sebagai dosa yang kita buat dan akhirnya berbuah dengan pencobaan. Itu beda. Itu pencobaan yang itu adalah pencobaan kedagingan yang membuat hidup kita saudara sengsara. Udah tahu itu api, kita datang ke api dan kita terbakar. Tetapi ketika kita tahu itu api, tapi Tuhan suruh kita ke api dan kita datang ke sana, maka ada penyertaan perlindungan. Saudara ingat tentang Mesak dan Abednego? Sadrak, Mesak dan Abednego? 3 pahlawan Tuhan. Ya. Dia dimasukkan ke dalam apa? Dapur api. Dia terbakar enggak? Hai, terbakar enggak? Halo, yang di online? Tidak. Tidak. Karena Tuhan menyertai dia, melindungi dia dan mengizinkan pencobaan itu ada. Beda kasusnya ketika itu ada api, kita masuk tiba-tiba. Saya percaya Tuhan. Padahal Tuhan enggak suruh. Akhirnya apa? Kebakar. Akhirnya sengsara hidupnya. Ya. Saudara, pastikan fase keempat ini kita alami. Karena Tuhan menyertai kita. Tuhan Yesus memimpin kita, melindungi kita dan menyuruh kita ada di dalam fase tersebut. Ya, saudara. Jadi pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan yang Tuhan izinkan
yang tidak melebihi kekuatan kita. Kita disertai, dilindungi, dan pasti dibawa keluar masalah kita, saudara. Beda sekali lagi dengan pencobaan yang kita buat sendiri. Yang akhirnya kita sengsara, walaupun Tuhan pasti menolong. Tapi itu bukan untuk mendewasakan rohani kita, karena kita bandel. Pastikan hidup kita tidak bandel. Katakan kanan kirinya, kita tidak boleh bandel. Ya, oke. Ketika kita sudah melewati pencobaan dan Tuhan menyertai kita, bahkan saudara ingat nggak? Tuhan Yesus sendiri dicobai loh, betul ya? Diizinkan nggak oleh Bapa di surga? Diizinkan. 40 hari 40 malam Tuhan Yesus berpuasa, dicobai oleh iblis. Tapi dia menang. Dia berkualitas. Ketika dia berkualitas, pastikan juga anak-anaknya kita ini semua manusia Kristen yang berkualitas. Katakan amin. Lalu fase kelima, ketika kita sudah menang atas pencobaan, atas tantangan, atas rintangan yang Tuhan izinkan, pastikan yang kelima kita fase berbuah dan sudah mulai berkualitas. Di mana bro kita bisa mendapatkan fase-fase tersebut, berbuah dan berkualitas? Tuhan sudah ajarkan ya. Tuhan Yesus sudah memberitahu di dalam buah roh. Yuk kita buka di Galatia 5 ayat 22. Ya, Galatia 5 ayat 22. Bisa, Sis Popo mungkin bisa bacakan tentang buah roh atau sudah hafal? Silakan Sis Popo. Iya bentar bro. Galatia 5 ayat 22. Sudah ketemu sis? Bentar bro. Oke. Nggak usah diklik kan? Ya, kenapa sis? Nggak usah diklik apa? Apa sih nggak usah diklik apa? Nggak usah ditekan. Oh oke, ya nggak apa-apa. Yuk yang tahu aja yuk. Galatia 5 ayat 22, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Katakan amin. Katakan Tuhan saya rindu mempunyai buah roh. Amin. Ya. Sekali lagi Tuhan ajarin kita berkualitas. Ini loh rule-nya, tetapi buah roh. Kita kalau berkualitas, manusia Kristen berkualitas adalah, tetapi buah roh ialah kasih. Kita harus punya kasih. Harus bersuka cita. Pastikan ada damai sejahtera dalam hati kita. Pastikan ada kesabaran. Pastikan kita murah hati. Pastikan kita ada kebaikan dalam hati kita. Pastikan kita orang-orang yang setia. Lalu apa lagi? Kesetiaan, pastikan kita orang-orang yang lemah lembut dan rendah hati. Dan pastikan kita juga mempunyai penguasaan diri. Itu rule-nya kalau kita mau berkualitas saudara. Cek yuk, udah ada kasih belum dalam hati kita? Udah ada sukacita belum dalam hidup kita? Ada damai sejahtera enggak? Ada kelemah lembutan, ada penguasaan diri enggak? Dicek ya hatinya saudara semua. Lalu rule yang kedua, ternyata ada lagi. Kasih itu ada lagi, bisa dibagi lagi sebagai bentuk kualitas orang Kristen. Ya. Bahkan Tuhan sendiri ngajarin kalau kita ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Tuhan Yesus ajarin mengasihi musuh. Dan berdoa bagi orang yang menganiaya kamu. Bukan balas, enggak. Tuhan ajarin tentang kasih. Karena dia berkualitas. Yuk kita buka lagi di dalam 1 Korintus 13 ayat 4. Mungkin Sis Arum lagi bisa bantu bacakan. Tetapi, kasih itu sabar. Ayat 4. 1 Korintus 13 ayat 4, kasih itu sabar, Yes. kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak membanggakan diri dan tidak sombong.
Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Oke. Itu dia teman-teman semua. Kalau kita mau menjadi manusia yang berkualitas, Tuhan udah kasih kok rule-nya. Tuhan udah kasih kok contoh-contohnya. Kita tinggal checklist. Udah belum sih kita melakukan itu? Udah belum sih ada buah roh dan kasih itu dalam hati kita, saudara? Sudah belum sih kita mengampuni seperti Bapa di sorga mengampuni kita? Sudah belum sih kita hidup dalam buah pertobatan dan buah Roh Kudus? Pastikan semuanya itu ada dalam kehidupan kita. Amin. Dan saya mau ingatkan, kita nggak bisa ngelakuin itu semua tanpa pertolongan Tuhan Roh Kudus. Maka itu andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan Yesus senantiasa. Katakan, Tuhan, aku nggak mampu melakukan itu semua tanpa pertolongan Tuhan. Aku rindu melakukan itu semua, praktekin itu semua. Aku rindu menjadi orang-orang Kristen yang berkualitas. Aku rindu mempunyai upah yang besar di surga. Kalau kita berkualitas, kita punya upah yang besar di surga. Katakan amin. Ya. Lalu fase yang keenam, ketika kita sudah dewasa rohaninya, udah menjadi orang-orang yang berkualitas di dalam Tuhan, lalu fase yang keenam adalah fase pemberitaan Injil. Katakan fase pemberitaan Injil. Ya, yuk kita buka sama-sama di dalam firman Tuhan, di dalam Matius 28 ayat 19. Saudara, ini hanya untuk orang-orang yang berkualitas, yang mau dipakai Tuhan di masa akhir zaman ini. Pastikan saudara berkualitas dan pastikan saudara dipakai Tuhan untuk melakukan amanat agung Tuhan. Yuk kita baca di dalam Matius 28 ayat 19. 1, 2, 3. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara, ketika kita ada di fase ini, berbahagialah saudara. Karena Tuhan percayakan ini kepada saudara. Tuhan mempercayakan orang-orang pilihannya untuk melaksanakan amanat agung. Ini enggak main-main. Enggak semua orang bisa untuk melakukan ini. Ini karunia, ini gift untuk orang-orang yang berkualitas. Ya. Ketika kita sudah berkualitas, Tuhan akan mempertemukan kepada kita orang-orang yang butuh Tuhan. Orang-orang yang benar-benar mencari Tuhan. Dan kamu akan dipakai untuk memberitakan amanat agungnya. Di sini sudah ada rule-nya juga. Sudah ada pedomannya. Tuhan bilang, hai orang-orang berkualitasnya. Yuk jadikan segala bangsa muridnya. Murid Tuhan Yesus. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ajar mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Apa sih ajaran Tuhan? Kasih, buah roh, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, semuanya. Dan ketahuilah ini, jaminan ketika kita ikut Tuhan sungguh-sungguh menjadi alatnya Tuhan. Di sini dikatakan, Tuhan menyertai kita senantiasa sampai pada akhir zaman. Ya saudara, ikut Tuhan tuh seru. Kenapa? Ada level-level yang harus kita jalanin. Jangan jadi orang Kristen yang mandek. Tahun 2000 jadi bayi rohani. 2010 masih jadi bayi rohani. 2024 sudah mulai balita. Kelamaan bos. Tuhan bilang apa? Jangan orang yang terdahulu menjadi kemudian. Karena banyak orang yang saat ini kalau kalian lihat di YouTube, banyak orang yang bertemu dengan Tuhan,
bertobat, diselamatkan, dan mereka banyak sekali memenangkan banyak jiwa. Apa kabarnya kita yang sudah ikut sekolah minggu dari kecil? Sudah berapa jiwa yang kita hasilkan? Ini jadi pembelajaran buat kita, jadi pengingat buat kita. Yuk kita berlari kepada tujuan, amin. Mendapatkan mahkota kehidupan. Ada nggak ayatnya? Ada. Mari saudara, kita mau buka yuk. Sebentar. Ya, coba kita buka di dalam Yakobus pasal 1 ayat 12. Yes. Ya, mungkin Sisarum bisa bacakan. Yakobus 1 ayat 12, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Sekali lagi coba Sisarum. Yakobus 1 ayat 12, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Ya mungkin cek semuanya untuk baca itu. Ya, satu persatu. Silakan Bro Oktris untuk mengawali pembacaan. Yakobus 1 ayat 12. Yakobus 1 ayat 12, demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Amin. Silakan Sis Dina. Yakobus 1 ayat 17. 12. 12. Pengujian dan pencobaan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Amin. Silakan Bro Denis. Pengujian dan pencobaan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Amin. Amin. Silakan Sis Popo, bisa membaca. Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Amin. Haleluya. Silakan Tante Yohana, bisa dibacakan. Ya, sebentar. Pengujian dan pencobaan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Amin. Amin. Ya, terima kasih guys. Ya, luar biasa ya. Ketika kita ada di dalam fase ini, saudara, kita dipakai Tuhan untuk memberitakan kabar baik. Ketika di fase pertama dikatakan kita mendengarkan pemberitaan kabar baik, orang yang menyampaikannya pada kita tentang kabar baik itu, tentang Injil itu. Tapi di fase yang ke-6 ini, kitalah yang akan dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil. Dan yang dikatakan kita baca tadi, kita akan mendapatkan mahkota hidup. Bahkan di dalam Filipi pasal 3 ayat 14 dikatakan, berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hidup. Itu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi saudara,
Ketika kita mendapat panggilan surgawi dari Allah untuk memberitakan Injil kabar baik, memberitakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka sebenarnya itu adalah gift, hadiah, karunia, anugerah yang Tuhan akan berikan bagi kita semua. Ada amin? Pastikan saudara, hidup kita berkualitas di dalam Tuhan. Ya. Tetapi saudara ternyata ada juga nih saudara, ketika kita nggak sungguh-sungguh dalam Tuhan, maka di dalam Matius 3 ayat 10 kita mau baca yuk. Ini bukan ancaman, itu bukan untuk nakut-nakutin. Tetapi ketika kita tidak berkualitas, tetapi ketika kita tidak hidup dalam kemauan kehendak Bapa di surga, maka dibacakan di sini, kapak sudah tersedia pada akar pohon. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Mengikut Tuhan gak boleh setengah-setengah. Harus sepenuhnya. Harus total. Supaya kehidupan kita benar-benar di dalam Kristus. Dan Tuhan Yesus pakai kita dan luar biasa. Itu tujuannya. Di dalam hidup dalam Tuhan itu dengan kesungguhan, dengan kualitas. Tadi dibacakan apa saudara? Ada jaminan perlindungan. Tuhan Yesus menyertai kita, jangan pernah takut. Jangan lari dari panggilan. Ya, kalau ngomong tentang panggilan, saudara dulu saya anak yang lumayan nakal ya sebelum saya bertobat, sebelum saya benar-benar melayani Tuhan saat ini. Bro Oktris tahu tuh saya gimana dulu ya Tris ya. Tetapi ketika kita hidup dalam Tuhan Yesus ada pertobatan ya saudara, Tuhan panggil kita loh ya. Bahkan orang-orang yang dulunya bobrok Tuhan panggil untuk menjadi alatnya. Jadi ketika saya dulu bobrok, saya datang kepada Tuhan, Bro Oktris juga doain saya. Nggak lama kemudian saya kerja di daerah Tambun. Lalu nggak tahu kenapa saya nggak lama di situ. Ada berapa orang hamba Tuhan yang ngomong, kamu harus bantu Papa melayani. Kamu bisa bantu Papa melayani. Itu nggak satu orang. Ada 3-4 orang ngomong dan dia nggak kenal sama Papa, nggak kenal sama saya deket. Dia bilang, hidup kamu melayani Tuhan. Bukan di sekuler katanya. Wah awalnya saya bingung, mana mungkin saya bandel dulu. Tapi saudara, Tuhan angkat. Tuhan balikan keadaan saya, amin. Sehingga sekarang saya bisa dipakai oleh Tuhan menjadi alatnya. Ada peneguhan demi peneguhan yang Tuhan akan berikan kepada kita kalau kita sudah mendapat panggilan dari Tuhan. Panggilan sorgawi. Tapi ketika kita menolaknya, Tuhan kasih kesempatan enggak? Kasih. Kasih dulu kesempatan demi kesempatan. Seperti siapa? Yunus. Dia nolak panggilan enggak? Nolak. Akhirnya dia di dalam ikan 3 hari 3 malam. Mambu enggak? Bau enggak sih dalam perut ikan? Bau banget. Tapi itu masih ada kesempatan untuk hidup. Dan akhirnya dia pergi ke Niniwe. Memberitakan tentang Allah. Akhirnya orang di sana bertobat. Saudara, masih ada kesempatan untuk kita bertobat. Dan mengejar panggilan daripada Allah sendiri. Beritakan kabar baik, kabar Injil. Dan pastikan banyak orang diselamatkan lewat hidup kita. Tapi ini terakhir, di sini dikatakan kapak sudah tersedia pada akar pohon. Dan setiap pohon, anggap itu kita pohon ya. Kapak sudah tersedia pada hidup kita. Dan setiap pohon, setiap kita yang tidak menghasilkan buah pertobatan yang baik, buah roh yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Dia Allah yang luar biasa, bisa
menciptakan manusia, dia juga bisa menghilangkan manusia. Tapi pastikan kita menjadi pohon-pohon yang berbuah dan menghasilkan kebaikan dalam hidup kita. Pastikan Tuhan Yesus disenangkan dan pastikan hidup kita berkualitas dan Tuhan disenangkan oleh kualitas itu, saudara. Ya, jadi ada 7 step. Yang pertama, pemberitaan Injil yang kita dapatkan bahkan dari kecil. Yang kedua, kita mulai percaya dan mulai diselamatkan. Lalu kita dibaptis dan lahir baru. Lalu kita didewasakan oleh pencobaan yang Tuhan izinkan. Bukan pencobaan yang kita buat. Dan yang kelima, fase berbuah dan berkualitas. Kita melakukan buah roh dan menjalankan kasih. Lalu yang fase ke-6, kita menjadi pemberita-pemberita Injil. Dipercayakan Tuhan mempunyai karunia memberitakan Injil. Lalu yang terakhir, ketika kita tidak bertobat, ada fase penebangan dan pembuangan ke dalam api. Pastikan kita juga ada di dalam fase kerajaan surga. Amin. Jadi fase ke-7 ada fase ditebang, dibuang ke dalam api. Dan juga ada fase di mana kita mendapatkan mahkota kehidupan. Amin. Dan sampai kita ada di dalam fase ditebang dan dibuang ke dalam api. Tapi pastikan kita ada di dalam fase akan mahkota kehidupan di dalam kerajaan surga. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang menguatkan kami, yang membebaskan kami, yang memberikan kami semangat yang baru dalam mengikuti Tuhan. Jadikan ya Bapa kami orang-orang Kristen yang berkualitas. Pakai hidup kami ya Tuhan untuk menjadi orang-orang yang berkualitas. Biarlah kami memberitakan kabar baik-Mu. Pakai kami sesuai rencana dan kehendak-Mu. Dan biarlah kami sudah selesai akan hidup kami yang dahulu. Biar kami sudah selesai dengan hidup kami yang penuh dengan masalah-masalah yang kami buat. Dan biar setiap masalah yang ada benar-benar masalah yang Tuhan izinkan. Dan bukan masalah yang kami buat-buat. Terima kasih Tuhan Yesus, pakai kami sesuai rencana dan kehendak-Mu. Dan biarlah setiap kehidupan kami hanya terfokus kepada Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan Sis Dina. Iya. 9, kita membawa berkat. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Bapa mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Bapa sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin kebenaran tetap untuk selamanya. Ayat persembahan, percayalah kepada Tuhan Yesus dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Tuhan Yesus dalam segala lakumu, maka Tuhan Yesus akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan Yesus dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan Yesus dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Amin. Doa persembahan Bapa di surga teramat baik, merupakan suatu kebahagiaan karena kami diberi kesempatan mengembalikan sebagian milik kami yang pastinya berasal dari Tuhan Yesus. Kami bawa juga perpuluhan kami karena kami mau taat pada firman Tuhan Yesus. Kiranya persembahan kami ini menjadi benih iman yang berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam nama Tuhan Yesus, pemberi berkat. Amin. Amin. Kita angkat satu pujian untuk mengirim persembahan pada sore hari ini.
dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan Yesus. Mengucapkan doa syafaat. Kami mohon atas setiap dosa, kesalahan, pelanggaran kami. Kiranya setiap celah ditutup di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap serangan balik dari kuasa jahat, kuasa kegelapan kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus memproteksi kami, keluarga kami, bahkan seluruh jemaat GBI Hati Kudus dalam pelindungan Tuhan. Saat kami membacakan doa syafaat ini, kami sangat percaya Tuhan Yesus memberikan mujizat dan jalan keluar, kesembuhan, pemulihan bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di surga, Maha Mulia, kiranya Bekasi dijauhkan dari cuaca yang ekstrim. Kami mohon kiranya Tuhan Yesus memenuhi kebutuhan pangan untuk seluruh rakyat Indonesia. Kiranya harga kebutuhan pokok stabil dan murah. Kami mohon kiranya Tuhan Roh Kudus senantiasa menyertai perjalanan bangsa Indonesia. Jauhkanlah Indonesia dari konflik dan dari ketidakadilan penguasa. Jauhkanlah Indonesia dari kerusuhan. Jadikanlah bangsa Indonesia kuat, penuh hikmat dan cerdas. Amin. Bapa pencipta semesta, kami kuat karena kami ada di dalam Tuhan Yesus. Kami selalu dalam perlindungan Tuhan Yesus. Kiranya roh kami semakin kuat dibangun di atas firman Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami matikan keinginan daging, kami hancurkan kuasa dan tipu daya iblis. Kiranya kami saling mengaku dosa dan saling mendoakan supaya kami sembuh. Amin. Besar dan ajaiblah karya Bapa, adil dan benarlah jalan-Mu. Tuhan Yesus Raja segala bangsa, Tuhan Yesus Maha Kuasa, mulialah nama Tuhan Yesus. Kiranya masyarakat Indonesia sujud menyembah Tuhan Yesus. Bapa Maha Kudus, layak disembah, layak dipuja dan dipuji. Kami berdoa untuk pengurusan sertifikat tanah gereja dan izin gereja. Kiranya mendapat tuntunan Tuhan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami hancurkan mafia tanah, kami hancurkan tipu daya iblis.
Silakan Sis Popo menggedekan Mbak Yati. Kiranya terjadi kebangunan rohani di GBI Hati Kudus dan seluruh wilayah Indonesia dan jutaan orang terima keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Kiranya amat agung. Kiranya amanat agung Tuhan Yesus menjadikan segala bangsa murid Tuhan Yesus dapat segera dituntaskan di seluruh dunia menjelang kedatangan Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesus yang ditinggikan. Besar anugerah Bapa bagi kami anak-anaknya. Ajar kami Tuhan untuk menghormati Bapa. Ajar kami beribadah dengan benar dan selalu antusias memuji Tuhan serta merenungkan firman dengan sungguh. Kami tolak roh-roh yang mengganggu ibadah kami. Kiranya kami beribadah dalam terang Tuhan Yesus serta dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus. Amin. Silakan Sis Popo. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kiranya seluruh masyarakat Indonesia dapat saling mengampuni. Kiranya terjadi rekonsiliasi setelah pelaksanaan pemilu. Dan masyarakat Indonesia dapat bersatu kembali. Kami berdoa untuk pilkada. Kiranya Indonesia mendapat pemimpin daerah yang berintegritas dan berkualitas. Kiranya kasih dan hikmat Tuhan Yesus melingkupi seluruh rakyat Indonesia dalam menyerahkan suara mereka di TPS. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kiranya bangsa Indonesia diberikan hati yang penuh dengan damai sejahtera dan dimampukan untuk menjaga kesatuan bangsa. Kiranya program-program yang sudah dilaksanakan dapat berkesinambungan menuju Indonesia Emas tahun 2045 mendatang. Kiranya ekonomi Indonesia bertumbuh di atas 7%. Kami percaya Indonesia selalu dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus. Bersama-sama, Bapa di surga Maha Mulia, kami mengucap syukur atas anugerah, kasih dan penyertaan Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus kepada GBI Hati Kudus. Dan kami mohon penyertaan Tuhan di hari-hari mendatang. Silakan Tante Yohana. Kami berdoa dan beriman bahwa seluruh jemaat GBI Hati Kudus setia membaca firman Tuhan Yesus dan hidup dalam firman. Kiranya seluruh jemaat GBI Hati Kudus rajin dan setia mengikuti ibadah minggu, jauhkan dari segala rintangan. Terima kasih Tuhan, melalui ibadah kami semakin bertumbuh dan dewasa dalam iman. Kami berdoa dan beriman bahwa seluruh kegiatan ibadah di GBI Hati Kudus selalu dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus dan selalu memuliakan Tuhan Yesus. Amin. Bersama-sama, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk seluruh jemaat GBI Hati Kudus, kiranya mendapat perlindungan dari Tuhan Yesus. Penuhi kami dengan damai sejahtera, beri kami kesehatan, kesembuhan, panjang umur, dan kebahagiaan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami usir gangguan asam lambung, kami usir stres, kami usir demam berdarah, kami usir vertigo, kami usir gangguan asam urat. Kami tolak gangguan fungsi ginjal, kami usir stroke, kami usir sakit jantung. Dalam nama Tuhan Yesus terjadi kesembuhan. Tuhan Yesus kiranya memulihkan kesehatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami semua sehat dan berbahagia. Bersama-sama, dalam nama Tuhan Yesus Raja Semesta kami berdoa, amin. Kekuasaan Tuhan Yesus terbukti telah mengabulkan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Raja Semesta kami berdoa, amin. Kekuasaan Tuhan Yesus terbukti telah mengabulkan doa kami. Silakan berdoa. Ya, Tuhan Yesus Bapa di surga, kami bersyukur, kami mau berdoa pada saat ini bagi gereja GBI Hati Kudus. Yang pertama kami berdoa Tuhan buat jemaat GBI Hati Kudus kiranya diberikan kerendahan hati dan mereka boleh hidup dalam buah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Mohon perkenanan-Mu ya Tuhan, biar setiap jemaat-Mu selalu belajar, taat, dan rendah hati, dan selalu mau hidup dalam buah Roh Kudus. Dan kami mengucap syukur, Tuhan sudah memberikan kesehatan dan kesembuhan bagi seluruh jemaat GBI Hati Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa juga buat keuangan jemaat GBI Hati Kudus, keuangan gereja, juga kiranya Tuhan Yesus memberkati persembahan kami dan memberkati persepuluhan kami. Tidak ada yang sia-sia, setiap apa yang sudah kami berikan, Tuhan pasti memberkatinya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk sertifikat tanah gereja dan izin gereja.
Kiranya ada jalan keluar, pertolongan Tuhan Yesus yang dahsyat dan luar biasa buat izin gereja, sehingga gereja GBHT Kudus boleh mendapat sertifikat tanah dalam nama Tuhan Yesus dengan tuntunan Tuhan Roh Kudus, dengan pertolongan yang dari Tuhan Yesus di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa juga buat untuk yang melayani firman, biar yang menyampaikan firman Tuhan di GBHT Kudus, kiranya Tuhan urapi, Tuhan pakai hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Siapapun yang menyampaikan firman Tuhan, biar setiap firman yang disampaikan adalah berasal dari Tuhan Yesus dan menjadi berkat bagi setiap kami jemaat GBHT Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa agar jemaat GBHT Kudus juga menjadi jemaat yang militan dan unity di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati dengan roh yang semangat yang menyala-nyala untuk selalu mencintai dan mencari Tuhan. Dalam nama Yesus. Kami berdoa juga buat Natal Pemuda Sehati. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan segalanya apa yang menjadi keperluan Natal Pemuda Sehati, baik dana, juga waktu, dan kami berdoa juga buat jiwa-jiwa Tuhan yang kirimkan untuk Pemuda Sehati, biar Natal Pemuda Sehati boleh berjalan dengan lancar, dengan tuntunan Tuhan Roh Kudus, dan membawa sukacita serta menjadi berkat bagi anak mudamu dan jemaatmu di GBHT Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami percaya. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk sore hari ini, beruntung untuk Bro Divo yang menyampaikan firman pada sore hari ini. Kami percaya apa yang disampaikan oleh Bro Divo bisa menjadi kekuatan yang baru, bisa menjadi rema dalam kehidupan kami, dan apa yang disampaikan Bro Divo, dan kami percaya Engkau yang akan memberkati kami. Kami butuh Tuhan, pimpinan Tuhan Roh Kudus dalam menjalani kehidupan kami, sehingga kami bisa berkualitas di hadapan-Mu ya Bapa. Berkati untuk masa depannya Bro Divo, biar Bro Divo berharap kepada Tuhan Yesus, berkati kesehatan, berkati keuangan Bro Divo, dan kami sungguh percaya Bro Divo bisa menjadi berkat bagi sesama, terutama untuk pemuda sehati, biar Tuhan kirimkan jiwa-jiwa, sehingga nama Tuhan Yesus terus dipermuliakan melalui pelayanannya Bro Divo di Pemuda Sehati maupun di GBHT Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita katakan Mazmur 91 dalam lindungan Tuhan Yesus. Bapa di surga maha tinggi, kiranya kami duduk dalam lindungan Bapa dan bermalam dalam naungan Tuhan Yesus Maha Kuasa. Kami berkata Tuhan Yesus tempat pelindungan kami dan kubu pertahanan kami. Bapa kami yang kami percayai. Sungguh Tuhan Yesuslah yang melepaskan kami dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Tuhan Yesus melindungi kami, Tuhan Yesus melindungi kami. Kesetiaan Tuhan Yesus menjadi perisai dan pagar tembok bagi kami. Kami tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisi kami dan 10.000 di sebelah kanan kami, tetapi itu tidak akan menimpa kami. Kami hanya menontonnya dengan mata kami sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Tuhan Yesus tempat pelindungan kami, Bapa di surga tempat perteduhan kami. Malapetaka tidak akan menimpa kami dan tulah tidak akan mendekat kepada rumah kami. Malaikat-malaikat Bapa diperintahkannya kepada kami untuk menjaga kami di segala jalan kami. Mereka menatang kami di atas tangan mereka supaya kaki kami jangan terantuk pada batu. Singa dan ular tedung kami langkahi, kami menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hati kami melekat kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus meluputkan kami. Tuhan Yesus membentengi kami sebab kami mengenal Tuhan Yesus. Kami berseru kepada Tuhan Yesus pasti menjawab. Tuhan Yesus selalu menyertai kami dalam kesesakan. Tuhan Yesus meluputkan kami dan memuliakan kami. Dengan panjang umur Tuhan Yesus kenyangkan kami. Dan Tuhan Yesus perlihatkan kepada kami keselamatan daripada Tuhan Yesus. Amin. Kiranya Bapa memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada
malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengar dan menjawab doaku. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk kami yang sudah hadir. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kami, memberkati masa depan kami. Kami percaya Tuhan Yesus melindungi kami senantiasa, memberkati pekerjaan kami, pendidikan kami, memberkati kesehatan kami. Kami percaya Tuhan Yesus juga menjamin masa depan kami yang penuh pengharapan. Kami percaya Bapa di sorga memberkati kami dan melindungi kami. Bapa di sorga menyinari kami dengan wajahnya dan memberikan kami kasih karunia. Bapa di sorga menghadapkan wajahnya kepada kami dan memberikan kami damai sejahtera. Kami akhiri ibadah umum pemuda saat ini hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan kami amin, amin, amin. Ya, boleh dibuka semua videonya. Popo, bisa dibuka videonya, Sis Popo. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Katakan 5 hal tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus ajaib, Tuhan Yesus mulia, Tuhan Yesus penyembuh kita semua, Tuhan Yesus penolong kami semua. Selamat sore, selamat berakhir pekan. God bless you.